Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kalau saja nenek si atau kepala desa ada di sini, mereka pasti akan memarahi Kinmu karena bermain-main dan membahayakan dirinya sendiri. Bagaimanapun, suara dewa berbeda dari suara kolektif para gadis di reruntuhan. Nenek si dan kepala desa akan menganggapnya sebagai kesalahan untuk menggunakan nyanyian suara iblis untuk melawan suara dewa dan menghancurkan tembok. Jika suara dewa bereaksi terhadap nyanyian suara iblis dengan cara yang aneh, hasil akhirnya tidak akan semudah Kinmu kehilangan nyawanya. Ada kemungkinan jiwanya bisa hancur. Akan tetapi, tidak satu pun dari keduanya ada di sana untuk memberitahu Kinmu tentang bahaya ini, jadi dia tidak tahu tentang risikonya. Begitu Kinmu mempelajari mantra kuno suara iblis, dia mencobanya. Ketika ki vitalnya mencapai ruang di tengah alisnya, suara dewa dari 9 surga di atas bergema seperti biasa, mendorong kembali ki vitalnya. Kinmu melafalkan mantra suara iblis dan kedua suara itu segera mulai bertarung satu sama lain. Kinmu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong ki vitalnya dan membuatnya menghancurkan dinding embrio roh. Namun, suara dewa selalu berhasil menembus nyanyian iblisnya dari waktu ke waktu, mendorong kembali ki vitalnya. Meskipun mengalami kegagalan demi kegagalan, Kinmu tidak mau patah semangat dan terus mendorong ki vitalnya ke arah dinding. Setelah ratusan kali gagal, ki vitalnya akhirnya berhasil menabrak dinding embrio roh. Namun, dinding itu tidak hancur. Dinding embrio roh masih berdiri kokoh. Aku tidak bisa menggunakan semua ki vitalku karena suara dewa menggangguku, Kinmu berpikir dalam hati, agak memahami apa yang telah terjadi. Karena itu, tembok itu tidak runtuh. Setelah menemukan masalahnya, Kinmu melanjutkan usahanya untuk menghancurkan dinding tersebut. Setelah berkali-kali gagal, ia akhirnya berhasil menghancurkan dinding embrio roh dengan ki vitalnya sekali lagi. Sama seperti pertama kali, tembok itu tidak runtuh. Tidak lama setelah itu, dia berhasil memukulnya untuk ketiga kalinya, lalu keempat kalinya, dan kelima kalinya. Sejak apoteker mengajarinya cara mengolah tanaman herbal menjadi obat, Kinmu telah mengembangkan kesabaran yang hampir tak terbatas. Memurnikan tanaman herbal menguji kesabaran, kebijaksanaan, visi, dan kehalusan seseorang. Di antara sifat-sifat ini, kesabaran adalah yang paling penting. Jika seseorang tidak sabar, mereka tidak akan pernah bisa meramu obat yang manjur. Setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Kinmu akhirnya dapat mendengar suara retakan yang keluar dari celah di antara kedua alisnya. Suara ini terdengar seperti melodi surgawi yang lembut. Meskipun Kinmu memiliki kemauan yang kuat, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sebuah retakan berbentuk petir muncul di dinding embrio roh. Dinding embrio roh tidak kasat mata, jadi hanya bisa dirasakan, tidak terlihat. Saat retakan itu muncul, seberkas cahaya bersinar dari alisnya dalam bentuk sambaran petir. Saat hal itu terjadi, hal itu memberikan Kinmu perasaan yang menakjubkan. Jika seseorang menutup matanya, semuanya akan menjadi gelap gulita. Mereka tidak akan dapat melihat ruang di antara kedua alisnya, harta karun ilahi embrio roh, atau dinding embrio roh. Jika ki vital seseorang menciptakan retakan di dinding embrio rohnya, mereka akan dapat melihat seberkas cahaya bersinar dari kegelapan dalam bentuk sambaran petir. Begitu itu terjadi, mereka akan dapat melihat dinding embrio rohnya. Kinmu tidak hanya melihat dinding embrio rohnya, dia bahkan dapat melihat harta karun ilahi embrio roh melalui celah bergerigi di dalamnya. Harta karun ilahi embrio roh memancarkan cahaya yang kuat dan cemerlang. Cahaya yang berkilauan dan ki vital yang tebal ini mengalir melalui celah berbentuk petir dan menyatu dengan ki vital di luar tembok. Ki vital di sisi lain tembok dengan harta karun suci itu jauh lebih murni dan kuat daripada ki vital yang telah dikultivasikan Kinmu selama ini. Namun, keduanya serupa karena keduanya tidak memiliki atribut apapun. Kinmu sangat yakin bahwa ki vital yang ia kembangkan berasal dari tubuh penguasanya, jadi ia baik-baik saja meski tubuh itu tidak memiliki atribut. Selain ki vital, ada sesuatu yang lebih mistis yang tersembunyi di dalam harta karun ilahi embrio roh. Namun, karena dinding itu hanya retak bergerigi dan belum sepenuhnya rusak, Kinmu tidak dapat melihat apa lagi yang ada di dalamnya. Hati Kinmu hancur saat retakan berbentuk petir itu mulai menutup. Dinding embrio roh ternyata tidak sesederhana yang dipikirkannya. Meskipun bentuknya selalu berbeda, energi tak berbentuk yang terkandung di dalamnya seperti lem yang lengket. Akibatnya, dinding itu dapat memperbaiki dirinya sendiri setiap kali ditembus. Seseorang tidak akan mampu menghancurkan tembok embrio roh kecuali mereka menghancurkannya sepenuhnya dalam satu gerakan. Ki vitalku masih belum cukup kuat. Namun,
semakin banyak retakan yang kubuat di dinding, semakin kuat pula ki vitalku. Ki vitalku pada akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk menghancurkan dinding embrio roh sepenuhnya. Begitu semangatnya bangkit, suara kokok ayam jantan mengejutkan Kinmu dari meditasinya. Suara itu menggetarkan hatinya, dan dia segera membuka matanya. Di antara binatang-binatang aneh di sekitar Kinmu terdapat beberapa ayam jantan berleher botak. Masing-masing dari mereka luar biasa besar dan menakutkan, setinggi manusia normal. Bulu-bulu mereka indah, tetapi tidak ada yang tumbuh dari leher mereka. Ini adalah burung-burung yang baru saja berkokok. Sudah hampir pagi, kata Kinmu saat tersadar, terbangun dari lamunannya. Sinar cahaya redup mulai muncul di langit timur, menandakan fajar akan segera menyingsing. Sudah terlambat bagi Kinmu untuk mencoba dan menghancurkan tembok embrio roh sepenuhnya. Untunglah dia akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan tembok. Selama dia berhasil lolos dari cengkeraman kakak seniorku dan kakak senior King, dia akan punya banyak waktu untuk menghancurkannya. Meskipun dia hanya berhasil menciptakan retakan pada dinding embrio roh, kultivasi Kinmu telah meningkat ke titik di mana dia yakin bisa lolos darinya. Sudah hampir pagi, kata kakak seniorku dengan sungguh-sungguh. 3 adik laki-laki kita tewas di tangan iblis kecil ini, kata kakak senior King dingin. Jiwa mereka di surga tidak akan tenang jika kita membiarkannya lolos. Kinmu berdiri dan meregangkan tubuhnya, berpura-pura tidak mendengar mereka. Para gadis di alun-alun itu melanjutkan perjuangan pahit mereka melawan kegelapan, terjebak dalam jalan buntu saat terang dan gelap saling berbenturan berulang kali. Tak lama kemudian, seekor burung gagak lain bersuara. Suara kegelapan menjadi sangat keras dan jelas, pertanda bahwa ia mulai tidak sabar. Suara kolektif para gadis juga bergema, menghasilkan bentrokan yang mencengangkan antara cahaya dan kegelapan. Burung gagak ketiga berkokok ketika sinar matahari pertama tiba-tiba menembus kegelapan di timur, menerangi puncak-puncak gunung di dekatnya. Cahaya matahari menyinari kegelapan pekat, memaksanya segera surut seperti air pasang. Kegelapan surut secepat datangnya, menghilang di balik cakrawala dengan kecepatan yang semakin cepat. Saat cahaya fajar menyinari lembah, mutiara bercahaya itu perlahan turun dari udara. Cahayanya yang berwarna-warni membanjiri kembali alun-alun sebelum sinar matahari mencapai reruntuhan. Saat cahaya warna-warni itu menghilang, para gadis di alun-alun itu kembali menjadi kerangka, duduk di sana tanpa bergerak. Seolah-olah pertempuran sengit yang terjadi sepanjang malam itu hanyalah mimpi yang mempesona. Kinmu sebelumnya mendengar penduduk desa membicarakan tentang hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan besar, tentang betapa mengerikan dan keterlaluannya hal-hal itu. Namun, melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri jelas lebih luar biasa daripada hanya mendengarnya. Setiap kali malam tiba, kegelapan akan menyerbu. Wajah kegelapan akan terbentuk dan melantunkan suara iblisnya yang misterius. Kerangka-kerangka di reruntuhan ini akan berubah menjadi gadis-gadis setiap malam, ikut serta dalam pergulatan antara cahaya dan kegelapan. Semua kejadian aneh ini tidak dapat dipahami. Rahasia di balik peristiwa ini hanya menunggu orang untuk mengungkapnya. Saat kawanan binatang aneh itu merayap menuju gerbang untuk meninggalkan reruntuhan, sosok Kinmu menyatu di antara mereka. Binatang-binatang yang damai itu tampaknya memiliki aturan tak tertulis yang melarang konflik di dalam reruntuhan, tetapi mereka mungkin akan menjadi sangat berbahaya lagi begitu mereka berada di luar. Di sisi lain kawanan, kakak seniorku melirik kakak senior King, dan keduanya pun berbaur dengan kawanan. Mereka perlahan berjalan ke arah Kinmu. Kawanan itu terus berjalan keluar dari reruntuhan dengan tertib ketika, tiba-tiba, sebuah pedang melesat pelan ke arah Kinmu dari belakang. Dia segera menghindari serangan itu, mengakibatkan pedang harta karun itu hampir menusuk binatang buas di dekatnya. Binatang aneh itu meraung kesal. Adik perempuan, jangan gunakan pedangmu, seru kakak seniorku. Jika kawanan binatang aneh ini mengamuk, kita semua akan mati di sini. Peringatannya membuat adik King mengambil kembali pedang harta karunnya dan melompat ke punggung seekor binatang aneh. Melompat dari satu binatang ke binatang lain, dia dengan cepat mendekati Kinmu. Kinmu iri dengan kemampuan kakak senior King dalam membentuk benang ki dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang harta karunnya dari jarak puluhan meter. Meskipun kemampuan ini tidak sehebat seni ilahi jagal, ia tetap menganggapnya mengesankan. Langkah kaki kakak senior King ringan dan anggun, dan gaunnya berputar di udara seperti bunga teratai merah muda. Dari bawah bunga teratai itu, kakinya menendang ke arah Kinmu seperti bilah tajam. Keterampilan kakinya yang dia gunakan tajam dan tepat. Setiap tendangannya tampak seperti palu besar yang dipenuhi paku dan menyebabkan sekelilingnya bergetar dengan dengungan. Keterampilan kaki semacam ini dapat dengan mudah menghancurkan batu-batu besar dan bahkan menembus dinding besi.
Mata Kinmu berbinar saat dia menghadapi tendangan beruntun dari kakak senior King. Ketika mengingat kembali latihannya, dia teringat si kelumpuhan yang memberitahunya tentang bagaimana jurus kaki mencuri surga tidak pernah kalah dari jurus kaki lainnya. Sebuah kaki putih menyembul dari balik gaun merah jambu, beradu dengan kaki berotot yang terbungkus celana pendek kulit binatang. Meskipun kaki kakak senior King panjang dan lentur, kakinya mengandung sejumlah kekuatan yang mencengangkan yang menyerupai ketajaman pisau yang dipadukan dengan kekuatan kapak. Sebaliknya, kaki Kinmu jauh lebih kokoh, tetapi juga tampak anggun dan ringan. Seolah-olah kakinya tidak mengandung banyak kekuatan sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaki mereka bertabrakan dalam serangkaian ledakan. Kedua kaki kakak senior King langsung menerima banyak tendangan. Keterampilan kaki Kinmu terlalu cepat untuk membuatnya bereaksi. Saat tendangan Kinmu yang bertubi-tubi menghantam, kekuatan luar biasa di kakinya menjadi tidak berguna. Kekuatan itu langsung lenyap dari kakinya seolah-olah kaki Kinmu telah melahapnya. Omong kosong. Saat Kinmu terus menendang kakak senior King, kakinya yang sakit mulai mati rasa. Tendangannya menghantam pinggang, dada, dan tenggorokannya seperti badai yang menghantam pohon pisang. Setelah serangkaian pukulan, tubuh Kinmu berputar di udara saat ia memutar tubuhnya untuk melancarkan tendangan ke belakang. Tendangan ini berbeda dari keterampilan kaki yang selama ini ia gunakan. Tendangan-tendangannya sebelumnya mengorbankan kekuatan demi kecepatan, sedangkan tendangan yang saat ini ia persiapkan untuk dilancarkan mengandung sejumlah kekuatan yang mengejutkan. Wah, Kinmu melancarkan tendangan punggungnya, mengenai wajah kakak senior King. Hidungnya menempel di wajahnya dan serpihan tulang beterbangan dari mulutnya, dagunya hancur berkeping-keping. Kakak senior King terlempar jatuh terjerembab ke dalam reruntuhan bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Hasil ini membuktikan apa yang diyakini Kinmu. Heaven Pilfering Divine Legs adalah yang terbaik. Kinmu tidak berani menyatakannya sebagai yang terbaik di dunia, tetapi itu pasti yang terbaik di desa. Meskipun jurus kaki kakak senior King tampak ganas dan kuat, Kinmu telah melukainya dengan parah bahkan sebelum dia sempat menyentuhnya. Terlebih lagi, Kinmu bahkan tidak menggunakan ki vital apapun, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Namun, kakak senior King telah mengarahkan ki vitalnya ke kakinya untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kecepatan keterampilan kakinya. Meskipun demikian, dia telah lumpuh hanya dalam satu serangan. Saat dia menendang kakak senior King, Kinmu merasa seluruh rambutnya berdiri tegak. Rasa bahaya yang sangat tajam menggelegak di dalam hatinya. Tanpa waktu untuk berbalik, dia bergegas maju. Kakak seniorku diam-diam muncul di belakang Kinmu dan melancarkan serangan mematikan. Serangannya seharusnya mengenai Kinmu dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka dia begitu waspada terhadap sekelilingnya. Melompat dari punggung satu binatang aneh ke binatang aneh lainnya, mereka berdua melesat ke sana kemari. Kakak seniorku bergerak sangat cepat saat ia dengan panik melancarkan serangan ke arah Kinmu yang ditujukan ke jantungnya. Kinmu tidak menyia-nyiakan usahanya untuk berlari ke depan dan mengayunkan kedua lengannya untuk menangkis serangan itu. 8 serangan petir, Buddha berlengan 1000. Kakak seniorku tidak dapat menahan keterkejutannya. Meskipun Kinmu membelakanginya, dia masih dapat menangkis semua serangan seolah-olah dia telah menumbuhkan beberapa lengan. Kakak seniorku belum pernah mendengar tentang teknik semacam ini. Meskipun Buddha berlengan 1000 milik Kinmu tidak seperti milik Matua yang disertai gemuruh guntur dan kilatan petir di setiap serangan, namun Buddha itu tetap mengalir seperti angin dan secepat kilat. Bahkan saat ia berlari cepat melewati berbagai binatang buas dengan membelakangi kakak seniorku, pertahanan Kinmu sangat kuat, mencegah kakak seniorku untuk mengambil keuntungan sekecil apapun. Dentang, kulit kepala Kinmu mati rasa karena suara logam yang tiba-tiba berderit. Dia segera melihat lengannya dan melihat darah mengalir dari tempat dia terluka oleh pedang tajam. Kinmu berguling dari punggung binatang yang dinaikinya dan berlari di bawah perutnya, kakak seniorku mengikutinya juga. Tangannya kosong, tetapi sebilah pedang perak beterbangan ke sana kemari di sekelilingnya. Pupil mata Kinmu mengecil. Kontrol pedang kakak seniorku jauh lebih baik daripada kakak senior King. Dia telah mengendalikan pedangnya dan membuatnya terbang beberapa meter darinya, menyerang musuh dari jauh. Namun, kakak seniorku menjaga pedangnya 1 meter darinya. Ini mengerikan dan sangat berbahaya. Menggunakan kendali pedang dalam pertarungan jarak dekat dapat dengan mudah mengakibatkan pengguna yang ceroboh terluka. Melakukannya membutuhkan keterampilan yang luar biasa dan berarti bahwa permainan pedang sang pengendali cukup tangguh untuk menjamin kepercayaan diri yang mutlak. Tanpa manipulasi ki vital yang tepat, seseorang tidak akan berani mengendalikan pedangnya sedemikian rupa. Kakek jagal dan yang lainnya tidak pernah memberitahuku cara menggunakan ki vitalku,
dan kepala desa tidak pernah memberitahuku cara menggunakan ki tubuh penguasa, pikir Kinmu. Dalam keadaan seperti ini, aku hanya akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kaki Kinmu tiba-tiba menghantam dahan kayu yang pasti telah dipatahkan kawanan binatang aneh itu dari pohon. Tanpa berpikir panjang, Kinmu menggunakan ujung kakinya untuk mengarahkan dahan pohon itu ke tangannya. Dahan ini berasal dari pohon willow, panjangnya sekitar 2 meter dan tebalnya kira-kira sepanjang ibu jari. Sambil mencengkeram dahan pohon, Kinmu bergerak cepat, tatapannya tertuju pada bilah pedang kakak seniorku. Dia tidak memperhatikan tangan kakak seniorku. Kinmu mengarahkan ki vitalnya ke cabang pohon willow, membiarkannya mengalir melalui kayu. Namun, ketika ki vitalnya mencapai 16 inci dari cabang tersebut, ia kehilangan kontak dengan ki-nya di luar panjang tersebut. 16 inci terlalu pendek. Melawan pedang terbang dengan senjata sepanjang itu terlalu berbahaya. Kakak seniorku bergegas maju, pedang harta karunnya berputar di sekelilingnya. Seolah-olah seorang pendekar pedang tak kasat mata sedang memegang pedang harta karun itu, menusuk, mengiris, menjentikkan, menebas, dan memotong Kinmu dengan cara yang sangat rumit. Suaranya keras sekali. Hanya dengan beberapa kali tebasan, dahan pohon willow di tangan Kinmu telah menyusut hingga 16 inci. Saat pedang itu menebas dahan itu lagi, bunyinya berdenting seolah-olah telah mengenai baja. Kelegaan menyelimuti Kinmu saat ia melihat bahwa ranting pohon willow yang dipenuhi ki vitalnya benar-benar dapat menangkis pedang tersebut. Sambil terus menatap bilah pedang, ranting pohon willow sepanjang 16 inci itu berubah menjadi pisau pembantai babi miliknya. Ia menggunakan tongkat kayu ini untuk melepaskan keterampilan pisau yang diajarkan Jagal kepadanya. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Menjernihkan pikirannya dari hal lain, Kinmu mengerahkan segenap hatinya untuk mengeksekusi keterampilan pisau ini. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Jagal menyebut keterampilan pisaunya sebagai keterampilan pisau pembantaian babi. Inti dari keterampilan ini dapat dijelaskan dalam satu kata, lebih cepat. Lebih cepat dari cahaya yang berkedip-kedip dan lebih cepat dari bayangan yang cepat berlalu. Begitu cepatnya sehingga, saat pengguna skill ini mengangkat tangannya, kepala babi itu pasti sudah jatuh dari tubuhnya. Memfokuskan hati dan pikirannya pada pisaunya, Kinmu mengayunkan ranting pohon willow dengan sembrono. Baik dia maupun kakak seniorku berlari di bawah binatang buas yang berlari kencang, logam berdenting dengan logam saat mereka beradu. Kaki-kaki besar dari binatang buas yang lebih besar menyerupai pilar yang jatuh dari langit dan menghantam tanah. Sedikit saja kecerobohan di salah satu bagian tubuh mereka akan menyebabkan mereka hancur menjadi pasta. Setiap langkah yang diambil kedua petarung itu tampak kacau dan tidak teratur, tetapi sebenarnya mereka mengikuti irama yang misterius. Setiap kali binatang buas hendak menginjak mereka, mereka selalu dapat menghindar. Saat mereka bertarung, kakak seniorku semakin frustrasi dan terkejut dengan situasi saat itu. Dia benar-benar dipukuli oleh setan kecil ini. Cabang pohon willow di tangan Kinmu hanya sekitar 16 inci panjangnya. Bukankah itu berarti itu hanya tongkat kayu pendek? Pedangnya, di sisi lain, panjangnya sekitar 2 meter. Teknik pengendalian pedang, di mana ia membentuk ki-nya menjadi benang dan menggunakannya untuk mengendalikan pedangnya, telah diajarkan kepadanya oleh 5 tetua Lee River. 5 tetua Lee River adalah individu-individu kuat yang telah menghancurkan dinding makhluk surgawi mereka dan membangkitkan harta karun ilahi makhluk surgawi mereka. Itu saja sudah menandakan betapa rumitnya teknik pengendalian pedang yang diajarkan oleh mereka. Selain teknik pengendalian pedang, kakak seniorku juga menggunakan teknik tinju yang diciptakan oleh 5 tetua Sungai Li, yang disebut seni Sungai Li. Teknik tinju ini menyalurkan ki vital dari kedua lengan, membuatnya melonjak seperti gelombang sungai besar, membelah tepi sungai dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia belum melatihnya ke tingkat seni ilahi, tetapi kekuatannya bukan hal yang remeh. Dengannya, menghancurkan batu besar atau menghancurkan batu menjadi debu adalah hal yang mudah. Namun, dalam menghadapi tongkat kayu kecil milik iblis kecil itu, kedua teknik hebat ini penuh dengan kelemahan. Tongkat kayu itu terus-menerus menerobos pertahanannya, menghujani tubuhnya dengan pukulan. Benjolan menghiasi kepala kakak seniorku, dan memar menutupi sekujur tubuhnya. Akan tetapi, dia lebih merasa ngeri ketimbang frustrasi. Jika tongkat kayu di tangan Kinmu adalah pisau, kakak seniorku tidak berani membayangkan konsekuensinya. Semua ini terlalu mengerikan. Kepala remaja ini bahkan tidak mencapai dadanya. Dia berusia 11 atau 12 tahun paling banyak. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di rahim ibunya, dia seharusnya tidak dapat mencapai tingkat keterampilan yang tidak senonoh dengan tekniknya yang menakutkan. Pengolahan ki vitalnya, pikir kakak seniorku dalam hati, menyadari kelemahan Kinmu dan menenangkan diri.
Tekniknya mungkin sangat hebat tetapi pengolahannya sangat lemah. Sebenarnya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki tubuh roh. Dia mungkin hanya manusia biasa. Dia akhirnya sampai pada kesimpulan penting. Kinmu adalah orang biasa. Dia tidak memiliki tubuh roh dan belum membangkitkan harta karun ilahi embrio rohnya. Dia mungkin telah berkultivasi menggunakan teknik dasar, seperti teknik Daoyin, yang memungkinkannya mengembangkan sejumlah ki vital. Namun, ki vital yang dikultivasikan orang biasa tidak mengandung atribut, sehingga tidak dapat melepaskan banyak kekuatan. Inilah alasan mengapa teknik ofensif Kinmu, meskipun lebih baik dari kakak seniorku, tidak terlalu mengancam. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun di baliknya. Keterampilan pisau yang digunakan bocah iblis ini seharusnya adalah seni ilahi. Dia hanya belum cukup melatihnya untuk dapat menunjukkan kekuatannya, pikir kakak seniorku. Jika aku bisa menguasai seni ilahi ini, hati kakak seniorku mulai terasa lebih baik. Meskipun Kinmu tidak dapat menggunakan keterampilan pisau secara maksimal, dia, di sisi lain, masih mampu menunjukkan sebagian kekuatannya. Jika keterampilan pisau itu ada di tangannya, itu pasti akan menakutkan. Dia bisa mengetahui bahwa keterampilan pisau Kinmu adalah suatu jenis teknik pertempuran. Seni bertarung yang hebat dan teknik pengendalian pedang berbeda. Teknik pengendalian pedang membebaskan tangan seseorang, memungkinkan pedang terbang dan membunuh musuh dengan sendirinya, dan membantu membuat keterampilan pedang seseorang lebih lincah. Tangan yang bebas kemudian akan dapat menyerang musuh pada saat yang sama dengan pedang, sehingga menghasilkan gaya bertarung yang lebih bervariasi. Namun, teknik pertempurannya berbeda. Teknik bertarung mengikuti jalur paling primitif yang mengharuskan kedua tangan seseorang mengendalikan senjatanya, memungkinkan ki vital mereka mengalir ke senjata, meningkatkan kekuatan serangan mereka, dan membuat seni ilahi mereka jauh lebih kuat. Beberapa ratus tahun lalu, ketika kedua teknik itu ada berdampingan, praktisi yang mengolah teknik pertempuran dan praktisi yang mengolah teknik pengendalian pedang selalu berselisih pendapat tentang teknik mana yang lebih unggul. Namun, seorang pewaris jenius dari garis keturunan pengguna pengendali pedang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai membantai para praktisi kuat yang menguasai teknik bertarung. Para praktisi tersebut terbunuh, lumpuh, atau melarikan diri darinya. Jenius ini tidak lain adalah orang nomor satu di bawah para dewa. Orang yang dinobatkan oleh Kekaisaran Perdamaian Abadi sebagai guru kekaisaran mereka. Hanya sedikit orang yang menguasai teknik bertarung lagi. Dari generasi ke generasi tanpa penerus, seni ilahi teknik bertarung tingkat atas telah hilang. Hanya teknik bertarung berkualitas rendah yang diwariskan sekarang. Namun, teknik pertarungan tingkat atas yang asli masih sangat kuat, dan kakak seniorku sangat yakin bahwa keterampilan pisau yang diperagakan Kinmu adalah teknik pertarungan tingkat atas yang nyata. Aku benar-benar harus menguasai teknik bertarung ini, seru kakak seniorku dalam hati. Begitu aku menaklukkannya, aku akan memaksanya untuk mengungkapkan metode kultivasi teknik bertarung ini apapun yang terjadi. Tongkat kayu kecil Kinmu terus-menerus menyerang kakak seniorku yang berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya. Namun, dia tidak dapat menghalangi semuanya, dan dia menerima ratusan serangan dalam waktu singkat. Kakak seniorku makin frustrasi karena wajahnya makin bengkak dan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya makin kuat. Makin frustrasi dia, makin ceroboh pertarungannya, menyebabkan makin seringnya tongkat kayu itu menghantamnya. Itu hanyalah tongkat kayu pendek tanpa kekuatan apapun. Namun, ketika dikombinasikan dengan kekuatan Kinmu dan pukulan yang terus-menerus, kerusakan yang ditimbulkannya mulai terakumulasi. Tubuh kakak seniorku akhirnya menerima sejumlah kerusakan yang signifikan dari tongkat kayu itu, kerusakan yang terus meningkat. Dia akan memukuliku sampai mati. Kenyataan itu membuat darah kakak seniorku menjadi dingin. Kakak seniorku akhirnya ketakutan. Kalau terus begini, dia akan memukulku sampai mati dengan tongkat kayu kecil itu. Dia benar-benar berharap Kinmu memegang pisau. Ah, pisau tumpul pun tidak apa-apa. Tongkat kayu kecil tentu saja tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi dengan semua pukulan yang diterimanya, wajahnya membengkak seperti wajah babi. Bahkan matanya menjadi dua celah, mengaburkan pandangannya. Memar hitam dan hijau menodai kulitnya sementara beberapa ototnya telah menjadi pasta karena pukulan. Bahkan persendiannya telah menerima perlakuan istimewa dari Kinmu. Kinmu sengaja mengincar ligamen dan tendon, bukan tulang. Dengan merobek ligamen dan tendon, setiap gerakan kecil akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dipukuli sampai mati dengan tongkat kayu kecil sungguh sangat mengerikan. Karena seseorang tidak akan langsung mati, rasa sakit dan ketakutannya akan meningkat beberapa kali lipat selama pemukulan. Kawanan binatang buas yang berlari di atas kepala mereka tidak terlihat lagi sekarang, telah bubar pada saat mereka keluar dari gerbang menuju reruntuhan.
Kekuatan Kinmu juga menurun. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengayunkan pisaunya, tetapi dia tidak bisa terus melakukannya. Lagi pula, dia tidak hanya terus-menerus menghindari pedang kakak seniorku, dia juga menghindari kuku dan cakar binatang raksasa yang mereka lawan. Kakinya juga sakit dan bengkak karena terus-menerus melakukan gerakan kakinya yang tidak teratur. Meskipun pelatihan Bacar sering kali disertai dengan serangan kegilaan, ia tetap memahami bahwa Kinmu memiliki batas dan tidak akan pernah melatihnya hingga melewati titik kelelahan. Kinmu tidak lagi punya kekuatan untuk terus mengayunkan pisaunya dan hanya mengandalkan kemauan keras untuk terus maju. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia tahu bahwa, selama kakak seniorku masih memiliki sedikit ki vital yang tersisa, kepalanya lah yang akan berguling. Dia hanya bisa terus memukuli kakak seniorku sampai mati. Gedebuk, kakak seniorku jatuh ke tanah, tidak mampu menahan pukulan lebih lama lagi. Pedang harta karunnya jatuh dengan bunyi berdenting. Kinmu melempar tongkat kayunya dan meraih pedang, tetapi tidak bisa mengangkatnya. Lengannya tidak memiliki kekuatan. Kinmu tersandung ke depan dan menendang gagang pedang itu. Ujungnya perlahan mengarah ke arah kakak seniorku yang hampir tidak menyadari sekelilingnya, berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, ia tidak bisa. Ligamen dan tendonnya benar-benar kacau. Ia bahkan tidak bisa mengangkat satu otot pun. Lumpuh, kakak seniorku hanya bisa menyaksikan Kinmu berjuang untuk menyesuaikan arah pedang harta karunnya dan menendangnya ke arah lehernya. Ia menggesek tanah, menyeret tanah saat bergerak sedikit demi sedikit ke arah kakak seniorku hingga, dengan satu tendangan terakhir, ia menembus lehernya. Darah mengalir, menggenang di sekitar lukanya sementara ia berjuang untuk bernapas dan berdeguk melalui darah yang mengalir dari tenggorokannya. Kelegaan menyelimuti Kinmu, anggota tubuhnya lemas dan ia jatuh ke lantai. Ia belum pernah merasa begitu lelah sebelumnya. Berbaring di samping mayat terasa menjijikkan, oleh karena itu Kinmu mencoba menjauh. Namun, ia harus menyerah karena tubuhnya tidak mau bergerak. Ini bukan pertama kalinya Kinmu melihat mayat. Wanita yang muncul dari balik kulit sapi dan adik-adik seniorku juga telah menjadi mayat. Nenek Si pernah membawanya ke desa tetangga untuk membantu proses persalinan. Selain menjadi penjahit, Nenek Si juga merupakan seorang bidan yang membantu ibu hamil di daerah tersebut untuk melahirkan. Namun, saat mereka tiba, desa itu telah menjadi kuburan. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Semua orang, termasuk ibu hamil itu, telah meninggal. Pikiran Kinmu menjadi kosong, seolah-olah dia melayang di langit, melayang di atas desa dan menyaksikan pembantaian itu. Nenek Si kemudian membangunkannya dari lamunannya dengan mengatakan bahwa pemandangan mengerikan itu telah membuatnya sangat takut, memaksa jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia harus menarik kembali jiwanya dan memasukkannya kembali. Nenek tidak memberitahu dia siapa yang membantai seluruh desa itu, alih-alih memberitahu dia bahwa hal seperti itu sangat umum terjadi di reruntuhan besar. Mengingat hal itu, dia dengan tegas memperingatkannya. Jangan pernah memberi musuhmu kesempatan. Mayat kakak seniorku membuat Kinmu tidak nyaman, tetapi itu bukan hal yang tidak biasa di reruntuhan besar. Di sini, yang kuat memangsa yang lemah. Itu adalah survival of the fittest. Karena tinggal di reruntuhan besar sejak usia muda, Kinmu sudah terbiasa dengan pertempuran antara binatang buas yang aneh. Baginya, mayat kakak seniorku tidak berbeda dengan mayat binatang. Saat berbaring di sana, mencoba berbaur dengan lingkungan sekitar, Kinmu tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Dia berusaha menoleh ke arah suara itu dan mencari tahu penyebabnya. Yang membuatnya sangat terkejut, ternyata kakak senior King yang menyambutnya, wajahnya bengkak tak dapat dikenali dan menyerupai wajah babi. Selangkah demi selangkah, dia terlatih-tatih menghampirinya menggunakan pedang harta karunnya sebagai tongkat penyangga. Kinmu mencoba berdiri, tetapi anggota tubuhnya bengkak karena rasa sakit. Dia hanya bisa menunggu di sana, diam-diam mengolah teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Ki vitalnya perlahan-lahan menjadi aktif, perlahan mengalir ke seluruh ototnya yang sakit. Kemanapun ki vitalnya mengalir, rasa sakitnya akan berkurang, indranya menajam seiring dengan meredanya rasa terbakar. Kakak senior King terus berjalan terlatih-tatih ke arahnya, selangkah demi selangkah. Berkelahi dengan Kinmu pada dasarnya telah membuat kakinya lumpuh. Wajahnya juga telah menerima tendangan yang tak terhitung jumlahnya, yang terakhir adalah yang paling kejam. Kinmu mengerahkan seluruh tenaganya untuk tendangan itu, meratakan fitur-fitur halusnya seperti ekor naga beracun. Dalam bentuknya yang sekarang, wajahnya tampak bengkak seperti mie yang direndam semalaman. Semua giginya tanggal, darah dan air liur menetes dari sudut mulutnya dan memercik ke lantai. Namun,
Tangannya secara mengejutkan sangat halus saat menggenggam pedang harta karunnya dengan cara yang jelas mengekspresikan kebencian dan keinginannya untuk mencabik-cabik Kinmu menjadi ribuan keping. Kinmu mencoba berkultivasi lebih cepat, mendesak teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk mempercepat. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya dengan kecepatan yang lebih cepat, tetapi pertempuran sengit yang baru saja dia hadapi benar-benar menguras terlalu banyak tenaganya. Hanya dengan menghancurkan dinding embrio roh dan membangkitkan harta karun ilahi embrio roh, Kinmu dapat dianggap sebagai praktisi bela diri sejati. Mengalahkan praktisi bela diri seperti kakak seniorku hingga mati meskipun dia sendiri bukan praktisi bela diri sudah dapat dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Namun hanya itu saja, dia tidak punya kekuatan untuk meneruskan pertarungan melawan kakak senior King. Kakak senior King akhirnya tiba di depan Kinmu. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mulut dan tenggorokannya bengkak sehingga dia hanya bisa mengeluarkan suara berdeguk. Karena frustrasi, dia mengangkat pedang harta karunnya dan jatuh ke depan, lalu dengan kejam menusukkannya ke arah Kinmu. Namun tiba-tiba dia membeku, pedang harta karunnya tidak dapat terus bergerak ke bawah seakan telah bertemu dengan penghalang tak terlihat. Nona kecil yang manis sekali, nenek ini suka sekali melihatmu. Seorang wanita tua muncul di garis pandang mereka, berjalan ke arah mereka sambil membawa keranjang di tangan. Ketakutan melintas di mata kakak senior King dan dia gemetar saat melihat wanita itu, perlahan mundur dari Kinmu. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara menggelegar dari belakangnya. Muer, kau benar-benar menggunakan tongkat kayu kecil untuk bermain-main dengan jurus pisau pembantai babi milikku dan menerima 5476 serangan sebelum akhirnya menjatuhkan pemuda ini, namun kau malah membunuh bajingan kecil ini dengan pedang. Sambil berusaha menoleh, kakak senior King melihat orang-orang dengan penampilan aneh mendekat. Di antara mereka ada seorang pria buta dengan tongkat, seorang pria tanpa kaki, seorang pria tanpa anggota tubuh, dan seorang pria berotot yang kehilangan separuh tubuhnya. Salah satu pria yang lebih cakap menggendong pria berotot itu dalam keranjang bambu besar di punggungnya, dan yang lain menggendong pria tanpa anggota tubuh di atas tandu. Semua orang itu tampak sangat menyedihkan. Satu-satunya yang tampak relatif normal adalah lelaki setengah baya yang membawa keranjang bambu. Akan tetapi, wajahnya benar-benar rusak. Wajahnya tampak seperti telah dikuliti, membuatnya tampak menyeramkan dan menakutkan. Pria berotot yang hanya memiliki separuh tubuh bagian atasnya adalah orang yang berbicara. Amarah menguasai wajahnya yang menakutkan saat dia melotot ke arah Kinmu dan memarahinya dari jauh. Sepertinya kau masih belum cukup terlatih. Jika keterampilanmu menggunakan pisau sudah cukup terasah, kau bahkan tidak akan membutuhkan tongkat kayu kecil atau bahkan pisau. Kau akan bisa menebasnya sampai mati dengan tangan kosong. Nenek si kakek tukang daging, kakek apoteker, Kinmu serak, mendesah lega. Kalian semua ada di sini. Kami membesarkanmu dengan darah, keringat, dan air mata kami. Tentu saja kami khawatir, jawab nenek si sambil terkekeh. Karena ini adalah malam pertamamu jauh dari rumah dan kau menghabiskannya dengan seorang wanita yang tidak dikenal, kami jadi ingin datang dan melihatnya. Kinmu mengedipkan matanya dan bertanya, sudah berapa lama kalian semua di sini? Kami sudah ada di sini sejak kau bertarung dengan sengit dengan pemuda itu di bawah perut binatang buas itu. Bacar mendengus, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu bahwa kau menggunakan total 5476 serangan? Wajah Kinmu menjadi hitam. Orang-orang tua ini jelas datang lebih awal saat pertarungan, tetapi mereka masih membiarkannya bertarung sampai mati dan hampir kehilangan nyawanya. Dan kemudian dia menyadari mengapa kawanan binatang aneh itu tidak menyerangnya atau kakak seniorku. Jagal telah menakuti mereka. Orang-orang dari luar desa mengatakan bahwa nenek dan semua kakek adalah orang jahat. Mungkinkah itu benar? Kinmu berpikir dalam hati. Tapi, menurutku mereka orang baik, dia meyakinkan dirinya sendiri. Mereka pasti mengawasi dari jauh karena mereka yakin aku bisa mengalahkan kakak seniorku itu. Tubuh penguasa jauh lebih unggul daripada tubuh roh, kata Blind, menopang dirinya dengan tongkatnya dan tersenyum tipis. Kami semua sangat kecewa karena kau telah direndahkan ke kondisi yang menyedihkan seperti ini. Kakek buta, aku di sini. Kinmu terbatuk pelan. Aku tahu di mana kau berada, kata Blind sambil tersenyum, sambil mengubah orientasinya. Kau mengalahkan pemuda itu dengan tongkat, yang berarti aku telah mengajarimu dengan baik. Namun, jangan bangga akan hal itu. Lagi pula, kau memiliki tubuh penguasa. Wajar saja jika kau lebih kuat darinya. Mulai hari ini dan seterusnya, latihanmu akan jauh lebih intens. Jangan buat wajah masam seperti itu. Kenapa kau begitu senang dengan dirimu sendiri, buta? Kata Jagal dingin.
Dia jelas-jelas menggunakan keterampilan pisauku. Dan kenapa kau menguliahi mayat? Apa yang harus kita lakukan dengan kakak senior King ini? Kinmu nyaris tidak bisa berdiri. Dia menatap kakak senior King, yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Kenapa kita tidak? Mata nenek si berbinar saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia menyenggol Kinmu, hampir mendorong pemuda yang kelelahan itu, dan dengan nakal berkata, kenapa kita tidak membiarkannya hidup agar dia bisa menjadi pengantin kecilmu? Kamu sangat imut saat masih balita, tetapi sekarang setelah kamu dewasa, kamu tidak seimut itu. Namun, kamu bisa memiliki bayi gemuk dengan wanita muda ini. Bayi itu pasti juga akan sangat imut. Bagaimanapun, nenek masih memuja anak-anak. Kinmu melirik kakak senior King yang kepalanya seperti babi. Nenek, kurasa aku lebih baik tidak minggir. Kalau begitu, kita harus membunuhnya saja, kata Cripple. Tanpa diketahui orang lain, Cripple muncul di belakang senior Sister King. Dia menusuknya tepat di jantungnya, dengan senyum polos di wajahnya. Kakek cacat, kenapa kau membunuhnya? Tanya Kinmu dengan tergagap. Cripple mengeluarkan pisaunya, senyumnya menunjukkan sedikit kebingungan. Kau bilang kau tidak menginginkannya, jadi dia jelas harus mati. Kinmu merasa kesal, meskipun bukan karena ia ingin punya bayi dengan kakak senior King. Ia hanyalah seorang anak berusia 11 atau 12 tahun, selain monster-monster tua yang ia lihat setiap hari, orang-orang di desa-desa tetangga juga merupakan makhluk-makhluk jahat. Jarang baginya untuk bertemu seseorang yang seusia dengannya. Bahkan tanpa teman bermain, dia tetap memiliki hati seorang anak kecil. Ayo pulang, kata kepala desa sambil menoleh melihat reruntuhan di lembah. Kita semua cacat, jadi tidak ada yang bisa menggendongmu. Kau harus berjalan sendiri. Apoteker tersenyum pada Kinmu, lalu berkata, benar. Kami menyiapkan darah keempat roh. Karena kau tidak pulang tadi malam, aku masih punya sedikit. Kinmu mengangguk, menerima 4 cangkir porselen yang diserahkan apoteker kepadanya. Sambil meminum darah keempat roh, ia berjuang untuk berjalan sambil mengedarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan mencerna kekuatan darah keempat roh. Sambil melakukannya, ia juga memberitahu semua orang tentang hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan. Ekspresi tenang nenek si berubah. Iblis dan dewa, wajah besar yang terbuat dari kegelapan dan gadis kerangka. Menarik, penduduk desa lainnya juga menganggap kisah Kinmu menarik, tetapi tak seorang pun dari mereka mempunyai pendapat lain. Alhasil, Kinmu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Nenek, apakah kalian semua tidak penasaran dengan cerita di balik reruntuhan itu? Apoteker mendesah, kerajaan para dewa yang makmur di masa lalu telah lama hancur menjadi abu. Sekarang Anda memberitahu kami bahwa tulang-tulang para dewa berdenting dan menari-nari di malam hari. Mungkinkah mereka masih menolak untuk mati? Si tuli menatap apoteker, membaca gerak bibirnya, lalu menjawab, terlepas dari keengganan mereka, apa alasan mereka tetap ada setelah mereka meninggal? Tidak ada gunanya peduli dengan kisah tempat ini. Apakah kamu benar-benar tuli? Tanya apoteker dengan curiga, sambil melihat telinga tuli. Ditempa dari besi seputih salju, telinga tuli sepenuhnya terbuat dari logam. Telinga itu menggantikan telinga daging dan darah yang seharusnya dimilikinya dan bahkan menutupi liang telinganya. Div mencabut telinga logam dari kedua sisi kepalanya. Sumbat besi sepanjang 3 inci menjorok dari bagian dalam telinga. Sumbat ini perlu dimasukkan ke dalam liang telinganya agar telinga logam tetap menempel di kepalanya. Tusukkan ini ke liang telingamu. Jawab si tuli dingin. Nanti kau akan tahu apakah aku benar-benar tuli. Apoteker itu tersenyum tipis dan tetap diam. Si tuli kemudian menyumpal kembali kedua telinganya yang terbuat dari besi ke dalam liang telinganya, menoleh ke arah si bisu, dan berkata, telinga ini akhir-akhir ini terasa agak tidak nyaman. Aku butuh bantuanmu untuk menyesuaikannya. Si pandai besi yang bisu mengangguk sebagai jawaban. Keluarga tua ini membuat Kinmu terdiam. Dia tidak mengerti bagaimana mereka semua bisa lebih tertarik pada liang telinga si tuli daripada reruntuhan. Muer, terlalu banyak misteri di reruntuhan besar, kata nenek si sambil tersenyum. Selain kerajaan para dewa di lembah ini, masih banyak misteri lain di luar sana. Jika kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk memikirkannya, kamu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Saat kelompok mereka berjalan ke arah desa lansia cacat, kepala desa berkata dengan sungguh-sungguh, karena kalian mampu beradu pukulan dengan pedang harta karun milik pemuda itu hanya dengan menggunakan tongkat kayu sepanjang 16 inci sebagai pisau, jelas bahwa serangan kalian tidak lemah. Pengalaman ini telah membantu kalian meningkat secara signifikan. Mengapa aku tidak bisa mengendalikan benda seperti yang mereka lakukan? Tanya Kinmu, jantungnya bergetar. Ki vitalku tidak bisa memenuhi lebih dari 16 inci cabang pohon willow itu.
Dia sangat iri pada pemuda yang mampu mengendalikan pedang mereka menggunakan ki vital sementara dia tidak bisa. Apoteker menggelengkan kepalanya dalam diam. Ki vital orang biasa tidak memiliki atribut. Mengendalikan objek mustahil bagi mereka karena ki vital biasa tidak dapat digunakan untuk melakukan teknik tersebut. Sebagai manusia biasa, mampu menggunakan ki vitalnya untuk menopang 16 inci cabang pohon willow lalu menggunakan cabang pohon willow itu untuk melawan seorang praktisi bela diri seperti kakak seniorku tanpa mematahkannya sudah merupakan prestasi luar biasa bagi Kinmu. Baik tubuh penguasamu maupun harta karun ilahi embrio rohmu belum terbangun, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kepala desa menatap Kinmu dengan tenang. Mampu mengalahkan seorang praktisi alam embrio roh yang terampil saat dalam keadaan belum terbangun berarti, begitu tubuh penguasamu benar-benar terbangun, kamu akan menjadi satu tingkat lebih kuat daripada orang lain. Nenek Si dan yang lainnya juga bangga dengan penampilan Kinmu. Kakak seniorku adalah praktisi bela diri puncak di alam embrio roh. Dia bahkan dapat menggunakan kinya untuk mengendalikan pedangnya di dekat tubuhnya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak jauh dari mencapai alam 5 elemen. Setelah memukuli kakak seniorku sampai mati dengan tongkat kayu kecil, Kinmu dengan jelas menegaskan bahwa kepala desa tidak berbohong tentang tubuh penguasa yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Sudut mata apoteker berkedut saat dia berpikir dalam hati. Kebenaran bahwa Muer hanya memiliki tubuh biasa akan terungkap cepat atau lambat. Ketika saat itu tiba, orang-orang ini pasti akan menjungkirbalikkan seluruh dunia dalam keputusasaan. Namun, sungguh aneh bahwa ia mampu mengalahkan seorang praktisi bela diri puncak hingga mati dengan tongkat kayu kecil. Mungkinkah ia benar-benar memiliki tubuh penguasa? Atau apakah itu hanya pengaruh darah roh? Bahkan dengan mempertimbangkan banyaknya pengetahuan di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini masih membuat apotekari bingung. Mengonsumsi darah keempat roh membuat ki vital di dalam tubuh Kinmu menjadi semakin aktif. Hal ini mengakibatkan otot-ototnya yang meradang pulih dan kembali normal, darahnya mengalir lebih lancar, dan ki vitalnya bersirkulasi lebih cepat. Saat kelelahan perlahan memudar dari tubuhnya, langkah kakinya secara tidak sadar semakin cepat. Ekspresi keheranan tampak di wajah si Tuama, si Cacat, dan penduduk desa lainnya, tetapi mereka tetap diam dan terus mengikuti Kinmu. Kinmu telah menemukan bahwa mengolah teknik 3 eliksir tubuh penguasa sambil berlari membantu meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dengan efek tambahan dari darah keempat roh, kecepatan kultivasinya meningkat lebih jauh, membuatnya melupakan sekelilingnya dan berlari lebih cepat. Ia segera melupakan otot-ototnya yang sakit karena kecepatannya terus meningkat. Ki vitalnya beredar ke seluruh tubuhnya semakin cepat, menembus daging, tulang, rambut, dan kukunya. Berlari secepat yang ia bisa, kecepatan Kinmu saat ini secara bertahap melampaui kecepatan tertingginya sebelumnya. Namun, ia tidak menyadari hal ini, ia hanya merasa semakin rileks saat ia berlari sepuasnya. Tetesan keringat keruh akhirnya mulai mengalir dari tubuhnya. Tercampur dalam keringatnya adalah serpihan kotoran hitam dan butiran lemak putih. Hanya saja, Kinmu tidak merasakan perubahan apapun yang terjadi di tubuhnya. Apoteker dan kepala desa diam-diam bertukar pandangan keheranan. Nyonya tua, kapan ki vitalmu mulai memurnikan tubuhmu? Apoteker bertanya tiba-tiba. Saat itu aku berada di puncak alam embrio roh, jawab Matua dengan serius. Aku sedang melatih tinjuku ketika tiba-tiba aku melepaskan seni ilahi pertamaku, seni pemurnian tubuh tinju. Energi vitalku menyerupai naga biru yang melingkari lenganku. Apoteker lalu menatap si Cacat yang juga menjawab. Saya juga berada di puncak alam embrio roh. Pada hari kejadian itu, saya mencoba mengejar angin. Saya ingin berjalan di langit dan menginjakkan kaki di puncak hembusan udara itu, ketika tiba-tiba, pada saat berikutnya, saya menemukan keajaiban yang disebut pemurnian tubuh ki vital. Ki vital saya mulai bersiul keluar dari setiap pori-pori di tubuh saya seolah-olah itu adalah angin, dan saya menjadi sangat bersemangat. Namun, tepat setelah itu, saya jatuh dari langit dan hampir mati. Begitu pula denganku, kata apoteker sambil mendesah. Aku telah mencoba memurnikan tubuhku menggunakan harta karun ilahi embrio rohku sebagai tungku dan ki vitalku sebagai ramuan. Hal ini membuatku menemukan keajaiban pemurnian tubuh ki vital. Baru saat itulah ki vitalku membaptis tubuhku seperti api. Kinmu, di sisi lain, bahkan belum menghancurkan tembok pertamanya, namun dia sudah memulai pemurnian tubuh. Tubuh penguasa memang sangat mendominasi. Kripel tertawa. Kami, tubuh roh, tidak bisa tidak merasa iri. Sang apoteker memasang ekspresi aneh namun tidak mengatakan apapun lagi. Tubuh penguasa. Kalau saja Kinmu benar-benar memiliki tubuh penguasa, dia tidak akan begitu terkejut.
Si Cacat dan Matua menjelaskan semua hal ini sebagai Kinmu yang memiliki tubuh penguasa, tetapi dia tahu kebenarannya. Menjadi selangkah lebih maju dari orang-orang dengan tubuh roh dan mencapai penyempurnaan tubuh sedini ini hanya dengan konstitusi manusia biasa, hal seperti itu membuatnya begitu hebat sehingga seorang praktisi seperti apoteker, terlepas dari semua pengetahuannya yang luas, tidak dapat menahan rasa kagum. Muir belum membangkitkan tubuh penguasanya, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan dapat menggunakan ki tubuh penguasanya untuk mengendalikan objek, hehe. Nenek Si berkata dengan gembira. Bahkan pengajar kekaisaran dari Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak akan dapat menandinginya jika mereka seusia, kan? Hati sang apoteker hancur ketika dia melihat kepala desa. Kepala desa tetap diam. Tubuh penguasa tidak ada, jadi wajar saja tidak akan pernah ada ki tubuh penguasa. Ki vital biasa tidak akan pernah bisa mengendalikan benda, dan ketika Kinmu mengetahuinya, kebohongannya akan terungkap. Namun sebelum itu, Kinmu terlebih dahulu harus membangunkan tubuh penguasanya, yang berarti ia harus menghancurkan dinding embrio rohnya. Apa yang perlu dilakukan manusia biasa untuk mendobrak tembok? Kepala desa mengerutkan kening. Apakah meminum darah keempat roh itu berpengaruh pada Kinmu? Berapa lama lagi dia bisa menyembunyikan kebenaran dari semua orang? Kinmu berlari bagai angin, ki vitalnya semakin kuat. Tidak peduli seberapa jauh ia berlari, penduduk desa lansia cacat selalu dapat mengimbangi langkahnya. Bahkan si buta dapat mengimbangi semua orang seolah-olah ia terus bergerak di tanah datar. Tepat saat Kinmu memasuki sebuah hutan, sesosok hitam pekat muncul dan berteriak, "Mati kau, anak muda!" Itu adalah kera iblis. Ia mengeluarkan teriakan marah ketika melihat Kinmu, si anak muda, menyerang wilayahnya sekali lagi. Si tuama yang berlengan satu melirik ke arah kera iblis yang mengamuk. Tatapan itu tanpa emosi. Hal itu membuat binatang raksasa itu ketakutan, membuatnya merasa seolah-olah akan mati di saat berikutnya. Akibatnya, ia tidak berani bersikap sombong, segera meninggalkan wilayahnya dan melarikan diri. Kinmu terus berlari cepat kembali, ki vitalnya bersirkulasi dan berkembang pesat selama sisa perjalanan tanpa insiden. Baru setelah mencapai desa lansia cacat, dia terbangun dari transnya dan menemukan bahwa tubuhnya dipenuhi kotoran. Tanpa dia sadari, lapisan tebal lumpur yang entah darah hitam atau lemak kotor telah menutupi tubuhnya. "Muir, pergilah ke sungai dan mandilah," kata nenek Si. Si buta, pergilah bersamanya agar monster-monster di sungai tidak membawanya pergi. Si buta bersandar pada tongkat bambunya dan mengikuti Kinmu ke sungai. Kinmu segera menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam air, membersihkan kotorannya. Blaine dengan lembut mengetuk permukaan sungai dengan tongkat bambunya, membuat kaget seekor ikan hijau besar yang menyelinap ke arah Kinmu. Ikan itu segera melompat dari air dan memercikkan air beberapa meter jauhnya. Ikan itu membentang sekitar 6,5 meter panjangnya, dan kumisnya menyerupai 8 tentakel yang masing-masing panjangnya 3 meter. Setelah membersihkan diri, Kinmu menatap ombak sungai. Keberanian membuncah dalam dadanya, tumbuh menjadi kobaran emosi yang berkobar. Ki vitalnya bergejolak tak menentu, naik ke tenggorokannya hingga ia mengeluarkan teriakan parau. Sepertinya ia telah membuka gudang harta karun temperamen para dewa. Teriakan itu bergema di seluruh pegunungan dan hutan, menyebabkan permukaan sungai bergetar. Sambil menahan teriakan yang bergema, Kinmu bangkit dari air, tiba-tiba melesat di permukaan sungai dengan langkah lebar. Dengan setiap langkah, kekuatan kakinya menyatu dengan ki vital yang mengalir di kakinya untuk menciptakan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Setiap kali kakinya menyentuh permukaan sungai, airnya meledak ke segala arah. Sebelum air yang terganggu itu sempat jatuh kembali ke sungai, Kinmu sudah berada beberapa meter di depan, berlari menyeberangi air. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Suara nyaring kaki Kinmu yang menghantam air bergema di udara. Tak lama kemudian, ia berlari sejauh lebih dari 1 mil di permukaan sungai. Kinmu merasa bebas seperti burung, teriakannya semakin keras. Dia berlari sepuasnya dengan gembira, langkahnya yang lebar dan langkah kakinya yang riang membawanya ke seluruh sungai. Kedengarannya seperti musik surgawi yang dimainkan oleh sekelompok dewa turun dari langit, diiringi dengan teriakan merdu seekor naga dan burung phoenix. Kecepatan Kinmu sungguh mencengangkan. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil berlari dari satu sisi sungai ke sisi lainnya. Angin sepoi-sepoi bertiup di permukaan sungai yang beriak saat ia mulai berjalan kembali ke sisi tempat ia memulai. Blaine menopang dirinya dengan tongkat bambunya saat angin bertiup dari sungai, mengacak-acak rambut putihnya. Mendengarkan teriakan kegembiraan Kinmu, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Sementara monyet itu terus-menerus berteriak dari satu sisi sungai ke sisi lainnya, angin yang sangat dingin membekukan selangkangannya.
katanya dengan keras. Tidakkah kau merasa kedinginan saat berkeliaran di sungai dengan bokongmu yang terbuka, Muir? Kinmu jatuh ke dalam air dengan bunyi cipratan, teriakan keheranan bergema dari tengah sungai. Sesaat kemudian, pemuda itu berenang ke pantai dan keluar dari air karena malu, mengeringkan tubuhnya sehingga dia bisa mengenakan kembali pakaiannya. Momen pencerahan Kinmu di tepi sungai membuatnya terlena, membuatnya lupa bahwa dirinya telanjang dan mulai berlari menyeberangi sungai. Namun, saat ia melakukannya dalam keadaan telanjang bulat, hal itu sebenarnya cukup keren dan menyegarkan baginya. Untung saja kakek buta tidak bisa melihat, pikirnya dalam hati. Kinmu berpakaian dan sedang merapikan kemejanya ketika tiba-tiba dia mendongak. Si Tuama, si bisu, dan penduduk desa lainnya berdiri di hutan di depannya. Bahkan nenek Si dan kepala desa, yang sedang digendong dengan tandu, telah datang. Wajah Kinmu berubah merah padam. "Nenek, kapan kalian semua sampai di sini?" tanyanya dengan tergagap. Nenek Si tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Muir, kami semua sudah melihat bokongmu berkali-kali, jadi tidak perlu malu. Kami mendengar teriakanmu yang bersemangat dan datang untuk melihatnya. Kemarilah, Muir," kata kepala desa sambil terbatuk pelan. "Karena kau dikejar oleh 5 praktisi alam embrio roh, kau mungkin memiliki beberapa luka yang sulit untuk dikenali. Biarkan apoteker memeriksamu." Kinmu melangkah maju dan membiarkan apoteker melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya. Setelah selesai, apoteker menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada masalah besar. Semua lukanya hanya luka dangkal." Kepala desa kemudian melakukan pemeriksaan sendiri, yang menunjukkan bahwa Kinmu boleh pergi. Tukang daging segera menyeretnya pergi untuk melatih keterampilan pisaunya. Tidak puas dengan bagaimana Kinmu perlu menggunakan lebih dari 5.000 serangan untuk mengalahkan kakak seniorku, Bacer memutuskan untuk memberinya pelatihan yang kejam. Apoteker menyaksikan latihan pisau Kinmu yang penuh semangat saat dia berjalan menuju tandu kepala desa. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanyanya. Kecepatan kultivasi ki vitalnya meningkat luar biasa cepat. Seru kepala desa, tidak menyembunyikan apapun. Perbedaan antara kemarin dan hari ini menunjukkan bahwa kemajuannya berada di luar imajinasiku. Teriakannya dari sebelumnya hanya bisa terjadi karena tenggorokannya beresonansi dengan ki vital. Teriakannya bahkan memiliki karakteristik dewa dan iblis. Mengabaikan fakta bahwa dia belum menghancurkan dinding embrio rohnya, bahkan seorang praktisi alam embrio roh tidak akan mampu mencapai resonansi dewa atau iblis. Jika kita adalah manusia biasa seperti dia, kita akan membutuhkan waktu 20 tahun untuk mengolah ki vital kita sampai ke titik itu. Teriakan yang Kinmu keluarkan tanpa sadar saat ia berlari menyeberangi sungai adalah hasil dari tenggorokannya yang beresonansi dengan ki vital. Namun, pada saat yang sama, ia secara tidak sengaja memasukkan aspek suara iblis yang pernah didengarnya di reruntuhan ke dalam teriakannya. Anehnya, dia juga menghafal suara kolektif para gadis sambil menganalisis suara iblis. Karena itu, dia menghafal setiap bagian suara dewa mereka. Akibatnya, tangisannya juga telah memasukkan aspek suara dewa ke dalam tangisannya tanpa menyadarinya. Ketika yang lain mendengar teriakan Kinmu, mereka menganggapnya biasa saja karena mereka tidak bisa mendeteksi kedalaman di balik teriakan itu. Namun, karena kepala desa bisa mendengarnya dengan jelas, itu jelas bukan masalah kecil. Resonansi dewa dan iblis. Apoteker terlonjak kaget. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Sungguh mengerikan bisa mencapai kultivasi selama 20 tahun dalam semalam, mungkinkah darah keempat roh yang menyebabkan ini? Kepala desa menggelengkan kepalanya. Meskipun darah keempat roh dapat meningkatkan konstitusi dan ki vitalnya, meningkatkannya ke tingkat seperti itu tidak mungkin. Apoteker berpikir dalam-dalam pada dirinya sendiri, lalu menjawab, mungkinkah Muir sebenarnya seorang jenius alami? Mungkinkah dia merupakan bibit yang sempurna untuk dibudidayakan sejak dia lahir? Mengapa seorang jenius alami memiliki tubuh manusia biasa? Kepala desa mengerutkan kening. Seorang jenius alami pasti terlahir dengan tubuh roh. Lebih jauh lagi, untuk benar-benar mencapai resonansi dewa dan iblis, jenius mana yang bisa melakukan hal seperti itu? Apakah resonansi dewa dan iblis dalam tangisannya baik atau buruk? Tanya apoteker. Saya tidak tahu, jawab kepala desa. Saya mendengar suara dewa dan iblis bergema dalam tangisannya. Suara dewa dan suara iblis di dalam diri mereka saling bertarung. Saya tidak yakin apakah itu baik atau buruk. Tatapan sang apoteker goyah dan dia bertanya, jika memang begitu, dari manakah suara dewa dan suara iblis itu berasal? Aku tidak tahu. Kepala kedua pria itu mulai terasa sakit. Sudah lama mereka tidak merasakan sakit kepala karena tidak dapat memahami suatu situasi.
Jumlah hal yang tidak dapat mereka pahami terus bertambah sejak mereka mengadopsi Kinmu yang telah hanyut di sungai saat masih bayi. Malam segera tiba, dan desa lansia cacat kembali diselimuti kegelapan. Di sebuah rumah kayu, Nenek Si tidur di kamarnya dan Kinmu tidur sendiri. Di tengah malam, suara muram bergema di benak Kinmu yang tak sadarkan diri. Suara merdu bergema sebagai tanggapan. Itu adalah suara dewa dan iblis dari sebelumnya. Mereka mulai bertarung satu sama lain, suara mereka semakin berisik dan keras. Resonansi suara dewa dan iblis perlahan meningkat menjadi bentrokan antara kegelapan dan cahaya. Dalam benaknya, Kinmu tiba-tiba berubah menjadi jiwa tak berwujud yang melayang di langit di atas bentrokan itu, menatap kosong ke bawahnya. Lokasi pertarungan antara kegelapan dan cahaya ini tampak persis seperti reruntuhan tempat ia pertama kali menyaksikan tontonan seperti itu. Namun, tempat ini jauh lebih luas dan megah. Kegelapan menyerupai tentakel yang terus-menerus menembus cahaya, sementara cahaya akan tiba-tiba menyerang dalam semburan pendek, menyapu bersih kegelapan. Beberapa saat kemudian, Kinmu akhirnya dapat melihat dengan jelas apa yang membentuk kegelapan dan cahaya. Kegelapan itu sebenarnya adalah gelombang setan yang tak berujung yang menyerbu ke arah cahaya seperti air pasang yang deras. Suara iblis itu bukanlah suara satu entitas saja, melainkan teriakan perang miliaran iblis. Hal yang sama juga terjadi pada cahaya. Itu sebenarnya adalah lautan dewa yang mengenakan baju besi emas yang berteriak, menyerbu untuk melawan para iblis. Kinmu saat ini, berdiri, tinggi di atas pertikaian ini, membuat semua dewa dan iblis tampak seperti titik-titik kecil. Dia mengira itu adalah bentrokan antara cahaya dan kegelapan karena dia terlalu jauh dari konflik tersebut untuk bisa melihatnya dengan jelas. Sekarang setelah dia dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, dia merasa terkejut dan ngeri. Kinmu tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa suara-suara keras para dewa dan setan memenuhi pikirannya, mengancam akan membelah kepalanya menjadi dua. Namun, tepat pada saat itu, liontin giok yang dikenakannya di dadanya perlahan naik ke udara, melayang hingga ke tengah alisnya dan dengan lembut berhenti di sana. Perasaan lembut dan menenangkan mengalir ke kepala Kinmu, dan suara-suara itu menghilang. Kinmu tiba-tiba duduk tegak, bernapas dalam-dalam sementara kebingungan memenuhi hatinya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan rumah dan berjalan melewati desa sambil membandingkan liontin gioknya dengan cahaya redup patung-patung batu desa tersebut. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu di luar desa, jadi liontin giok itu memancarkan cahaya yang sama halusnya. Kinmu menatap liontin itu dengan linglung, matanya bersinar karena cahayanya. Dia tampaknya tidak dapat melepaskannya. Tanpa sepengetahuannya, Nenek Si mendekat dari belakang dan kebetulan melihat pemandangan angker ini. Meskipun kami dari desa lansia cacat membesarkannya, dia tidak cocok bersama kami, pikirnya dalam hati, hatinya sangat sakit. Dia harus pergi suatu hari nanti. Lalu, tiba-tiba, tekad muncul di matanya saat dia membulatkan tekadnya. Dunia luar jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan besar. Dia tidak cukup kuat.